Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa Baik. lagi di ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di acara diskusi internal riset yang kelima. Kali ini topiknya sangat menarik, yakni tentang ethnic identity and internal migration decision in Indonesia. Jadi pada sore hari ini kita sudah kedatangan pemateri kita, yakni Bapak Ilmiawan Awalin. Beliau adalah salah satu advisor dari riset dan dulu mengambil master di University of Adelaide di bidang Applied Economics dan PhD di University of Sydney di bidang Economics. Dan beliau ini concernnya di development, microeconometrics, Islamic Economics, sama Applied Economics. Dan kita juga menghadirkan discussion pada sore hari ini yang nanti akan memberikan sedikit perspektif dari perspektif lain dari topik kita, yakni Mas Tegar Rismanwar Nurhitmawan. Beliau adalah direktur dari riset dan dulu mengambil master di Universitas Pajajaran di bidang ekonomi, dan concern beliau di policy, poverty, dan Sharia economics. Dan tanpa berlama lagi, saya langsung saja untuk persilakan Bapak Alin menyampaikan materinya. Oke. Ya, terima kasih. Bentar ya. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Ini maaf, slide-nya masih slide yang lama, tapi sebenarnya isi utamanya tidak jauh berbeda dengan yang di paper. Jadi kalau ini saya share di chat ya, saya share di chat. Barangkali ada yang tertarik dengan full papernya. Nanti Anda bisa akses sendiri. Ini kebetulan saya masih ada jatah free copy ya, itu link untuk free copy-nya, free online copy, sudah saya share di chat. Jadi ini salah satu chapter dalam PhD tesis saya di University of Sydney. Sebenarnya ide awalnya itu datang dari diskusi dengan supervisor saya. Waktu itu supervisor saya lagi mengeksplor data IFLS, kemudian di situ dia melihat ada informasi tentang ethnicity, kemudian coba diskusi apa sih signifikansi dari ethnicity di Indonesia gitu ya. Kenapa ethnicity selama era Orde Baru itu kok tidak ada datanya. Itu jadi beberapa hal yang menjadi pertanyaan. Kemudian saya ingat kalau di Indonesia itu ethnic group itu punya norma sendiri-sendiri. Artinya misalnya dalam, kalau kita melihat orang dari Minangkabau misalnya, kita tahu restoran Padang itu tersebar di mana-mana di Indonesia, bukan hanya di Indonesia saja, tapi juga ada di luar negeri juga cukup banyak restoran Padang. Sementara ethnic group yang lain itu tidak seperti itu. Nah, dari situ kemudian saya baca-baca, kemudian ketemu bukunya Akerlof dan Crenton. Sebenarnya IDN dari Akerlof. Akerlof ini dia salah satu pemenang Nobel
tapi terkait dengan apa itu, yang public goods kalau tidak salah. Kemudian dia juga menulis tentang buku tentang identity economics. Jadi bagaimana identitas seseorang itu bisa berpengaruh terhadap perilaku ekonominya. Kemudian dari situ, oke lah, saya coba mengeksplor di Indonesia ini seperti apa sih hubungan antara identity dengan perilaku ekonomi ya. Salah satu yang banyak terjadi sebenarnya adalah migrasi. Sebenarnya migrasi di Indonesia itu seperti apa? Ada nggak sih hubungan antara ethnic identity, dalam hal ini identity saya fokuskan ke ethnicity karena di Indonesia ethnicity ini sangat beragam. Dan ini sangat berbeda dengan banyak negara lain, walaupun apa istilahnya, di negara itu ada beberapa ethnicity, tapi seringkali ethnic group-nya itu ada dalam istilahnya ada yang sangat mendominasi, gitu ya, dari salah satu ethnic group misalnya. Kalau misalnya kita lihat Malaysia atau kita lihat di tempat lain itu berbeda, Indonesia ini berbeda. Oke, saya langsung saja ke ini. Ya, jadi kalau di Indonesia ini kalau di dunia bisa dikatakan yang paling heterogen dalam hal ethnicity. Karena di satu negara, kalau di sensus 2010 ya, sebelum sensus 2020 yang paling baru adalah 2010, itu kalau ditelusuri ada lebih dari 1.400 ethnic group. Ya, 1.400 ini termasuk sub-subnya ya. Jadi kayak suku Dayak, seringkali kita menyebutnya hanya suku Dayak saja, tapi ternyata kalau dilihat di sensus itu ada ratusan suku Dayak itu. Kemudian di Indonesia fenomena yang terjadi adalah internal migration, migrasi internal. Jadi antar kabupaten, antar provinsi itu hal yang sangat lumrah. Mungkin kita melihatnya lumrah, tapi ternyata di negara lain hal seperti itu tidak semudah di Indonesia. Kayak di China itu ada pembatasan. Jadi ada pembatasan pergerakan orang. Kalau di Indonesia kan cenderung ya bebas saja, kecuali Jakarta itu sempat beberapa kali menerapkan pembatasan untuk orang yang hendak masuk ke Jakarta misalnya, yang orang mudik kemudian arus baliknya itu kan seringkali menjadi isu tersendiri. Kemudian ada pembatasan migrasi ke sana. Jadi kalau di Indonesia sendiri migrasi internal itu hal yang lumrah dan sangat banyak. Jauh lebih banyak dibanding migrasi internasional. Nah, yang unik, masing-masing ethnic group itu memiliki kecenderungan mobilitas yang berbeda. Ada ethnic group tertentu yang sangat mobile. Ya, contohnya Minangkabau lah, yang itu sudah terkenal bagaimana mereka mobilitasnya itu tinggi, migrasi kemana-mana gitu ya. Kemudian ada suku lain, misalnya ada suku yang pernah saya baca itu di Sulawesi kalau tidak salah, mereka itu sangat lekat ke desanya. Ya. Termasuk Jawa itu ada beberapa sub ethnic group Jawa yang lekat ke desanya. Ya. Dan ini kenapa kok seperti itu, ada perbedaan ya, ini karena memang socio-culture-nya memang berbeda. Jadi ada norma-norma di masing-masing ethnic group yang memberikan pengaruh terhadap
perbedaan mobilitas tadi. Nah, kemudian karena sudah tahu bahwa ada ethnic group yang highly mobile, kemudian ada yang less mobile gitu ya. Saya coba menganalisis kalau individunya ya pada level individu, apakah mereka memang benar-benar punya high probability to migrate gitu ya. Kemudian kapan sih kondisi seperti apa yang membuat mereka lebih mobile atau less mobile gitu. Oke. Nah, setiap ethnic group ini mereka mengembangkan culture sendiri-sendiri, dan culture yang berkembang di level ethnic group ini akan memberikan identification, identity, ya. Dan seringkali ini akan bisa mempengaruhi decision making. Walaupun apa istilahnya kalau di level modern mungkin sekarang ada yang mengatakan tidak terlalu berpengaruh karena globalisasi dan lain sebagainya. Tapi under the surface mungkin secara tidak disadari pengaruh dari culture dari ethnic groups ini tetap ada pengaruhnya terhadap decision making. Nah, termasuk di sini fokusnya decision making untuk bermigrasi. Nah, kemudian kalau kita lihat kenyataannya, ketika orang bermigrasi ini kan kemudian terjadi adanya migrasi ini terjadi variasi. Karena ada orang yang tinggal di tempat yang di situ banyak ethnic group-nya dia. Kemudian bisa juga ketika dia bermigrasi, dia akan masuk ke tempat yang di situ tidak banyak ethnic group-nya dia. Nah, seperti itu ketika kondisi dia sebagai mayoritas, sebagai minoritas itu seperti apa sih pengaruhnya? Nah, jadi studi saya ini mencoba menganalisis itu, apakah menjadi orang yang berasal dari high mobility ethnic group, highly mobile ethnic group ini akan seterusnya itu akan mobile gitu ya, akan cenderung akan bermigrasi pada satu titik waktu gitu ya. Kemudian kondisi minoritas, mayoritas itu seperti apa pengaruhnya terhadap keputusan untuk bermigrasi. Sebenarnya sederhana saja, idenya sederhana itu sih. Oke. Nah, ada banyak studi yang menunjukkan bahwa ethnic identity ini sifatnya persisten. Artinya ya tidak akan bertahan dalam jangka waktu yang lama, dan seringkali ya tidak mungkin sampai si individu tersebut meninggal pun dia tetap menempel, melekat ethnic identity tersebut. Nah, kemudian ada papernya Akerlof dan Cranton. Paper ini membuat model bagaimana identity, individual identity, yang ini identitinya ini berdasarkan sosial kategori, ini akan menentukan perubahan dalam utilitas masing-masing individu. Jadi individual identity ini bisa mempengaruhi perilaku dari individu. Sebenarnya intinya di situ. Tapi papernya ini kemudian memodelkannya itu secara ekonomi. Nah, Akerlof dan Cranton sebenarnya menulis beberapa paper, ada 3 paper kalau tidak salah. Kemudian 3 paper itu dibukukan menjadi satu buku, judulnya Identity Economics. Ya, jadi membahas tentang secara ekonomi, identity ini pengaruhnya seperti apa sih. Anda bisa search di Google buku tersebut, dan bukunya sebenarnya malah
agak berbeda dari papernya. Kalau papernya itu modeling matematis gitu ya, bukunya itu lebih dibuat simple, dalam artian ditujukan untuk khalayak umum, untuk menunjukkan bahwa identity ini bisa mempengaruhi perilaku. Nah, bagaimana pengaruhnya di situ? Akerlof dan Cranton menunjukkan bahwa itu tergantung pada conformity, kepatuhan individu terhadap action atau apa istilahnya, nilai yang diajarkan dalam ethnic groupnya. Nah, setelah papernya Akerlof dan Cranton ini mulai banyak paper-paper yang mencoba identifikasi pentingnya identitas sosial dalam pengambilan keputusan pada level individu. Jadi ada beberapa paper itu yang cukup, mungkin kalau Anda mendalami, mencoba searching di bidang ethnicity, bidang social identity, akan ketemu paper-paper ini. Ini paper-paper yang cukup terkenal ya, papernya Guizhou, Epstein-Gang, Alicena. Nah ini sebenarnya model sederhananya. Ini saya modifikasi dari model yang dari idenya si Akerlof dan Cranton. Ya. Jadi di sini utility-nya MI di situ 1 dan 0 dalam artian di sini kalau 1 itu migrasi, kalau 0 itu tidak migrasi. Nah, I ini adalah individu. Ya. Kemudian yang ada curly-nya di situ preferensinya dia sendiri, 1-0 migrasi. Kalau yang MI ini adalah pilihan migrasinya, akhirnya migrasi atau enggak. Nah, kemudian MI minus MI dengan curly di situ menunjukkan disutility kalau dia akhirnya tidak mengambil keputusan yang sebenarnya ideal bagi dia. Jadi ini selisih, ini kan preferensinya dia. Tapi kalau preferensinya dia migrasi, tapi kemudian tidak migrasi, artinya akan ada disutility. Artinya utility-nya berkurang. Kemudian ada, ini dari ethnic group-nya. Karena kalau dari beberapa paper dan beberapa buku yang pernah saya baca, ada kalanya satu ethnic group itu mengajarkan agar tidak perlu migrasi. Kenapa? Mungkin dalam ethnic group itu mereka berada dalam satu wilayah yang misalnya membutuhkan banyak tenaga untuk membantu di bidang pertanian. Akhirnya terus-menerus berkembang, oke, kalian harusnya attached to this village gitu ya. Jadi enggak usah migrasi, tapi ada ethnic group yang lain yang mendorong, oh kalian pada usia sekian harus bermigrasi. Nah, itu contoh bagaimana MG ini. MG ini satu, kalau ethnic group-nya itu memberikan prescribe, memberikan ajaran agar migrasi, 0 kalau tidak. Kemudian MI ini kan tadi keputusannya ya, keputusan akhirnya. Kalau dia berbeda dari MG, artinya kan ada disutility. Kalau misalnya ethnic group-nya menyarankan
mengajarkan kalian harusnya tidak bermigrasi, tapi kemudian dia bermigrasi, artinya ini kan ada perbedaan, ada disutility di situ. Nah, ini disutility yang timbul karena deviasi dari prescribed ethnic group, dari ajaran yang atau norma yang ada di ethnic groupnya dia. Jadi ada dua disutility di sini. Yang pertama, disutility kalau dia tidak melakukan apa yang dia prefer. Kalau dia, ya ini yang pertama ini, yang bagian ini. Kemudian kalau yang ini kalau dia disutility yang timbul kalau dia tidak melakukan apa yang menjadi norma di ethnic group tersebut. Nah, kemudian ada satu lagi, CG, ini adalah conformity, kepatuhan, atau ya gampangnya kepatuhan, artinya sejauh mana individu itu apa istilahnya, patuh atau melakukan apa yang menjadi norma di ethnic group tersebut. Nah, itu nilainya 0 sampai 1. Artinya kalau 0 dia semakin tidak mendekati norma dari ethnic groupnya dia, kalau 1 artinya dia sangat dekat dengan norma yang di ethnic groupnya dia. Nah, kemudian dibuat fungsi utility sederhana. Di situ yang bagian ini terkait dengan disutility pada level individu sendiri. Kalau yang bagian ini terkait dengan disutility pada ethnic group. Ya. Nah, di sini CG di sini adalah 1 min CG untuk yang level individu. Kalau yang level ethnic group di sini langsung CG. Artinya kalau orang tersebut sangat tidak patuh terhadap norma ethnic group, ini akan jadi 1. Ya kan 1 min 0 kan 1. Artinya dia melakukan apa yang dia prefer saja tanpa memperhatikan apa yang menjadi norma ethnic groupnya. Sementara yang di sini CG di sini kalau dia sangat patuh, dia di sini akan jadi 1 kan, benar-benar melakukan apa yang menjadi norma di ethnic groupnya dia. Oke. Ini model utility sederhananya. Kemudian dari situ bisa dihitung optimal action-nya itu seperti apa. Nah, ini pakai first order condition diturunkan, kemudian dari situ hasilnya yang di bawah ini, ya, hasilnya di sini, ya. CG ini adalah tadi conformity seseorang terhadap norma ethnic group-nya, kemudian MG ini kan yang dari norma dari ethnic group-nya, MI ini adalah ideal action-nya, preferensinya dia sendiri seperti apa. Nah, jadi utility terkait dengan migrasi, pilihan migrasi ini akan tergantung pada dua bagian ini. Tergantung pada conformity seseorang terhadap norma di ethnic group-nya dia, dan tergantung pada gap antara norma yang ada di ethnic group-nya dia dengan pilihan idealnya dia sendiri. Oke. Kalau ini sebenarnya kalau modelnya sih sederhana. Kemudian ya dari situ
level of conformity ini akan terkait dengan seberapa dekat, yang apakah dia minoritas di satu komunitas gitu ya. Artinya bisa jadi kalau seseorang ini tinggal dengan di komunitas yang di situ banyak etnik grupnya dia, maka dia akan ada kecenderungan lebih lebih patuh ya. Kemudian terlalu lama ya, sorry, ini saya malah ke teorinya ini. Artinya selama ini ada beberapa studi juga yang melihat kalau seseorang itu dari dia sebagai minority, maka ethnic identity-nya itu akan semakin kuat. Ini ada beberapa studinya. Artinya di sini kalau seseorang itu sebagai minority, dia akan ada kecenderungan lebih mendekati ethnic group-nya dia. Dan kalau dikaitkan dengan culture migrasi, maka ya akan ada kecenderungan bermigrasi dari satu komunitas pada satu titik waktu tertentu. Nah, apa sih tantangannya kalau mau studi ethnicity di Indonesia? Ya. Jadi di Indonesia sebelum tahun 2000, di eranya Soeharto, era Orde Baru, itu tidak ada informasi terkait dengan ethnicity. Ya. Baik dalam survei, dalam sensus, yang dilakukan BPS itu tidak ada. Termasuk di AFLS sendiri, sebelum tahun 2000, AFLS itu tidak ada informasi tentang ethnicity. Ya. Ada sensus itu tahun 1930. Sebenarnya akan menarik kalau misalnya bisa akses data yang 1930 ini ya, melihat seperti apa sih tahun 1930 ini kecenderungannya untuk masing-masing ethnicity. Ya, jadi di era Orde Baru, pertanyaan terkait ethnicity ini memang apa istilahnya itu tidak diperbolehkan, karena idenya Orde Baru itu adalah bagaimana memperkuat national identity Indonesian gitu ya. Nah, beberapa sensus di era Orde Baru itu ada pertanyaan terkait dengan mother tongue, bahasa sehari-hari. Nah, masalahnya ini pun juga bukan proksi yang bagus untuk mengidentifikasi ethnicity, karena di era Orde Baru promosi penggunaan bahasa Indonesia ini luar biasa. Jadi sangat ditekankan ya, menggunakan bahasa Indonesia dimanapun. Gitu. Nah baru setelah lengsernya Soeharto, baru muncul lagi informasi-informasi terkait dengan ethnicity. Kemudian untuk paper ini saya pakai AFLS. Jadi permasalahannya apa? AFLS itu tidak disampling berdasarkan ethnicity. Jadi kalau mengambil informasi level ethnic group dari AFLS itu tidak representatif. Karena AFLS itu samplingnya adalah populasi, bukan level ethnicity. Akhirnya saya menggunakan data sensus. Data sensus untuk menghitung informasi-informasi level ethnicity. Nah, kalau dari sensus itu ada 1.400 ya. Dan yang repot itu kan 1.400 ethnic group itu harus disamakan, dimatchingkan dengan 29 ethnic group yang ada di AFLS. Jadi 1.400 harus dimatchkan dengan 29 ethnic group. Ini tantangan tersendiri. Kemudian jadi
informasi apa yang saya ambil dari sensus? Yang saya ambil dari sensus itu untuk mengidentifikasi level migrasi, tingkat migrasi pada masing-masing ethnic group. Oke, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, kalau di FLS itu spesifik, pertanyaan spesifik Anda itu suku apa, itu baru muncul di FLS 4. Nah, artinya kalau individu-individu yang apa istilahnya di FLS 4 yang juga disurvei di sebelumnya itu gampang, karena kita kalau ethnicity kan tidak berubah. Ya. Nah, masalahnya ada individu yang tidak teridentifikasi di FLS 4. Nah, itu jadi masalah tersendiri lagi. Nah, di situ ada beberapa cara yang saya pakai, antara lain saya lihat dari kepala rumah tangganya, dan juga ada pertanyaan tentang kebiasaan suku yang menjadi acuan kebiasaan. Itu ada pertanyaan juga di FLS 4. Oke, kemudian tentang majority dan minority, di situ saya pakai informasi di level community di FLS. Jadi di FLS itu untuk yang community group ada pertanyaan suku apa yang paling banyak di komunitas ini atau di desa ini. Nah, itu yang saya pakai untuk mengetahui apakah seseorang itu sebagai minority atau sebagai majority di satu komunitas. Kemudian, jadi saya untuk studi ini, untuk paper ini saya buat sederhana saja. Saya asumsikan bahwa individu sebelum migrasi ini saya asumsikan sebagai originnya. Kemudian kan ada FLS 1, 2, 3, 4. Ya, FLS 1 ini saya anggap sebagai origin, kondisi awalnya dia. Kemudian untuk mengidentifikasi apakah seseorang ini bermigrasi atau enggak, saya lihat apakah dia masih berada di komunitas yang sama dengan FLS sebelumnya. Jadi itu sih. Kemudian ini estimasinya, jadi saya meng-crosskan interaksi antara apakah dia sebagai majority dan apakah di individu ini berasal dari ethnic group yang high migrating or not. Gitu. Oke. Saya langsung ke hasilnya saja. Sederhananya di sini ini differences ya, mengcrosskan antara majority minority dengan apakah seseorang itu dari high migrating atau dari low migrating. Sekali lagi, kalau high dan low migrating ini informasinya diambil dari sensus. Dan kalau seseorang itu living as minority, ya, dan di sini seseorang itu berasal dari high migrating, maka dia akan cenderung lebih bermigrasi gitu ya. Kemudian, maaf ini saya sudah agak lama jadi lupa gitu ya. Oke, kemudian ini hasil estimasinya, sebenarnya fokusnya itu di variabel ini ya, interaction antara high migrating dan majority. Ternyata hasilnya adalah untuk 3 model ini konsisten, dalam artian dia signifikan dan hubungannya itu negatif. Jadi sederhananya
being part of high migrating ethnic group itu memang lead to higher probability to migrate. Tetapi ketika individu ini surrounded by their ethnic group member, jadi ketika sebagai mayoritas ternyata efeknya itu berkurang. Efek untuk bermigrasinya ini justru berkurang. Bahkan ini lebih rendah dibandingkan dengan dengan individu yang berasal dari low migrating group. Gitu. Oke. Ya sebenarnya sederhana yang studi saya ini dan secara umum ya memberikan konfirmasi dari studi etnografi. Cuman kalau studi etnografi kan lebih pada deskriptif ya, ini kalau yang saya lakukan ini lebih pada pendekatannya itu secara kuantitatif. Jadi novel finding-nya ternyata individu dari high migrating ethnic group ini akan lebih probability untuk migrasinya itu akan lebih tinggi ketika mereka itu menjadi minoritas sebenarnya. Ketika dia dalam kondisi mayoritas, ternyata probability to migrate-nya itu lebih rendah. Ya, oke. Ini datanya, summary statistiknya. Ya, oke itu sih secara singkat, bukan singkat ya, agak lama ya, kelamaan. Sorry karena saya ini paper yang agak lama, jadi saya sambil mengingat-ingat juga. Oke, terima kasih. Ya. Terima kasih untuk Bapak Alin yang sudah menyampaikan konten dari papernya, dan untuk discussion-nya adalah Mas Tegar, dipersilakan untuk memberikan sedikit perspektif ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Awalin, papernya mantap. Kebetulan ini jadi sesuai banget sama saya yang hidupnya pindah-pindah ya Pak. Suku Jawa pindah ke Bugis, mayoritas Bugis, pindah ke Padang, mayoritas Minangkabau, pindah ke Aceh, pindah-pindah lah Pak. Ya, jadi sedikit banyak sesuai sama saya. Nah, untuk tanggapan sebenarnya saya nggak banyak ya Pak. Nanti harapannya supaya lebih aktif di diskusi aja gitu. Bentar. Nah, kalau saya boleh ngeresum ya Pak ya. Jadi tadi itu kalau sepenangkapan saya, yang pertama ini paper ini memberikan gambaran sosial psikologi studies ya pada aspek internal migrasi di Indonesia. Jadi sebenarnya kalau yang saya baca dari papernya itu sisi ekonominya gitu, maksudnya dampak dari migrasinya belum ketangkep gitu Pak, masih dari behavior-nya aja gitu. Jadi interseksi antara misal saya karena saya belajarnya ekonomi nggak belajar sosiologi atau etnografi gitu, jadi agak-agak bingung gitu dari sisi kenapa sih kok misal orang Bugis itu kan senengannya dia berlayar ya, maksudnya migrasi dia, tapi pada suatu saat dia akan kembali, tapi beda sama orang Padang, dia migrasi tapi nggak balik kayak gitu-gitu. Nah itu dari faktor-faktor itu saya masih belum ngeh gitu, tapi ini mantep banget, maksudnya kita jadi kebuka ya bahwa penelitian atau tulisan-tulisan terkait behavior gini juga menarik untuk diangkat. Terus yang kedua itu menyelidiki peran etnis dalam keputusan atau motivasi migrasi individu di Indonesia gitu. Jadi misal kalau dia itu di suatu tempat region itu dia minoritas, gimana nanti pandangan dia, misal bapak ibunya itu orang Jawa tapi dia lahir karena transmigrasi waktu di Lampung gitu, misal di Lampung, apakah dia nanti balik lagi ke Jakarta atau balik ke Jawa atau kayak gimana, itu udah dijelasin sama Pak Awalin, mantap. Terus yang ketiga itu kondisi faktor sosial ekonomi dalam keputusan motivasi untuk bermigrasi. Nah ini yang menurut saya
akan lebih menarik jika diberikan dampaknya gitu. Dampaknya setelah bermigrasi itu kayak gimana. Nah, tadi kan pakai EFLS ya. EFLS kan kalau kita petakan ya cuman segini doang gitu, Pak. Benar, nggak capture semua etnis, memang cuma 29 etnis dibandingkan ya kalau kita di Jatim aja, Surabaya aja udah ada berapa etnisnya kayak gitu kan. Itu tadi menurut saya ya ini juga sebagai wawasan buat teman-teman bahwa data EFLS itu menyediakan informasi yang kaya gitu dan gratis misal. Aksesnya gratis sehingga tadi dari ide yang simpel aja udah bisa jadi paper gitu, maksudnya menghubungkan dari sisi pertanyaan suku dan ras kayak gitu. Terus, nah ini ya ethnicity di Indonesia itu gimana sih? Nah itu tadi karakteristiknya based on norma Pak ya. Jadi setiap suku itu punya normanya gitu. Harusnya sih kalau semisal punya norma masing-masing, tadi kan udah dijelaskan bahwa punya kepatuhan masing-masing pada normanya sehingga kadang-kadang teori di ekonomi yang rasional itu ya kebentur sama norma-norma itu kayak gitu. Jadi misal harusnya misal saya orang Madiun nih Pak, orang Madiun lahirnya di Magetan gitu ya kan. Di Magetan tuh UMR-nya berapa ya kan nggak masuk akal kalau misal mau kaya di Magetan kalau nggak jadi raja tanah misal. Makanya dia harus urbanisasi misal ke Surabaya. Nah itu karena ada norma dari sisi, kan ada ya di salah satu desa di Jawa Barat atau Jawa Tengah itu yang dia tetap bisa struggling dan makmur tanpa harus keluar dari desanya. Nah itu dia dijelaskan tadi di situ. Dan itu jadi penelitiannya Pak Awalin tuh kayak nemplek Pak. Kalau bahasa Jawanya nemplek di saya. Jadi rasanya ya ini aku banget gitu. Dari sisi apa ya kehidupan nyata gitu ya, nggak di paper doang gitu, kehidupan nyatanya terasa kayak gitu. Nah terus tadi tuh ada psikologinya sebenarnya Pak ya, ada ekonomi, psikologi sama sosiologi. Nah yang dua ini yang saya nggak bisa dalam gitu. Mungkin nanti nggak tahu siapa yang lanjutin atau Pak Awalin mau ngulik lebih dalam lagi. Terus tadi temuannya udah dijelasin sebenarnya udah dimention, migrasi adalah bagian dari budaya ya beberapa suku. Ya tadi kayak Padang, Batak juga Pak ya, Batak, Padang, terus Sulawesi itu kebanyakan kayak gitu. Terus kalau yang saya temuin itu ada kesesuaian, jadi konfirmasi sebenarnya dengan teori sosial psikologikal di mana silent level of social identity itu akan muncul lebih besar jika menjauh dari kelompok utamanya. Ya saya baca-baca tadi yang apa sih yang 2010 itu Pak, yang bukunya tadi. Terus yang menarik juga ini ya studi etnografinya ya Pak ya. Itu terus mungkin saya langsung yang terakhir aja Pak. Ini menarik. Saya setelah baca papernya Pak Awalin terus ketemu paper lagi terbit 1 tahun setelah papernya Pak Awalin. Nah itu dia nulis bahwa ini akan menarik jika ditambahkan lama durasi migrasi gitu. Nah terus jadi setelah migrasi ngapain gitu? So apa sih yang didapatkan setelah migrasi dan pada batas seperti apa dia akan merasa puas? Tadi kan utilitas tuh yang dipakai modelnya. Dan apakah dia akan kembali lagi atau enggak? Kalau dia kembali lagi kan berarti ada return on migration-nya. Apakah misal jadi menteri gitu kan, terus dia balik terus bangun pondok pesantren atau apa kayak gitu. Dari duit yang dia udah dapatkan dari Jakarta misal urbanisasi. Nah, itu kan pasti ada dampak sosial dan ekonominya. Terus yang kedua yang menurut saya bakalan lebih imajinatif lagi ya, lebih kaya lagi jika memasukkan penguasaan aset pada etnis tertentu secara makro. Nah, misal kalau kita tahu bahwa yang jadi presiden itu orang Jawa, gitu. Itu ya, jokes-nya kan gitu. Yang jadi presiden itu orang Jawa. Terus gini, saya kan di Sulawesi Pak, sempat di Sulawesi 1 tahun gitu. Nah, di sana itu yang punya Sulawesi itu Yusuf Kala gitu. Jadi karena Yusuf Kala ini ada Kala Group di Sulawesi ini, dia punya penguasaan aset yang sebegitu besar, dan Pak Yusuf Kala berangkat ke Jakarta, otomatis orang-orang ujung pandang ini ke sana. Kayak gitu. Jadi ada pioner gitu, ada pioner yang menguasai aset yang ke sana. Nah itu bayangan saya ini kalau semisal nanti ada penelitian yang bahas lama durasi terus ada penguasaan aset gitu, itu bakalan menurut saya sih ya, seawam saya akan lebih imajinatif dan gila sih Pak, kayak gitu.
Itu sih kalau dari saya, Mas Zeki. Ya, terima kasih Mas Tegar atas pemaparan pandangannya dari apa yang disampaikan oleh Pak Alin. Mungkin teman-teman ada tanggapan atau diskusi dari apa yang telah disampaikan. Persilakan. Atau mungkin Pak Alin ada tanggapan dari apa yang disampaikan Mas Tegar tadi, Pak? Iya, oke. Terima kasih. Ya memang ini munculnya tuh awal-awal saya mulai harus menulis proposal sebenarnya. Waktu studi S3 itu kan setahun pertama itu disuruh belajar ambil kuliah gitu ya. Ya stres juga karena harus kuliah bareng mahasiswa yang mereka itu honors ya, mahasiswa honors. Honors itu anak S1 tapi mereka selektif. Mereka itu kalau analisisnya tuh udah luar biasa lah, jadi minder sendiri kadang itu. Kemudian setelah setahun itu kan harus nulis proposal gitu ya. Kalau studi S3, proposal itu istilahnya harus sesuatu yang menarik, kemudian novelty-nya ada gitu ya. Kemudian saya coba menggali-gali, baca-baca gitu ya. Apa sih yang di Indonesia ini belum banyak digali gitu. Nah, terus kemudian ya itu tadi diskusi sama supervisor saya, kayaknya ethnicity ini belum banyak gitu ya. Saya sangat bisa memahami pembahasan dari Mas Tegar tadi. Ya memang ini papernya sendiri lebih pada behavior saja, tidak sampai ke aspek ekonominya itu memang tidak terlalu banyak. Tapi kenapa kemudian bisa masuk ke ekonomi? Tapi di situ lebih pada ekonomi itu kan sebenarnya decision making, intinya kan di situ. Nah, artinya migrasi tidak bermigrasi ini kan sebenarnya keputusan ekonomi. Jadi walaupun kemudian tidak sampai pada misalnya tadi apa sih return on migration-nya, kemudian aspek ekonomis dalam artian secara ekonomi, misalnya secara moneter itu apa sih manfaatnya, itu memang belum sampai ke situ. Tapi papernya sendiri saya melihat karena terkait dengan pengaruh ethnic identity terhadap behavior ini belum banyak, apalagi untuk case Indonesia, kemudian saya fokus ke situ. Dan ternyata disetujui sama supervisor saya. Jadi kalau ceritanya ya itu karena kepepet muncul papernya itu. Tapi saya pikir-pikir, oh oke juga gitu ya. Artinya saya bisa menunjukkan secara empiris bahwa melalui paper itu ya, secara empiris saya bisa memberikan bukti bahwa oh ini loh ethnic identity itu berpengaruh terhadap economic behavior gitu. Ya, itu sih. Kemudian kalau terkait dengan yang IFRS tadi, ya IFRS itu mengidentifikasi ethnicity-nya itu secara global. Dalam artian tidak sangat detail seperti sensus. Artinya akhirnya saya harus mengelompokkan agar bisa mengematchkan informasi ethnicity dari sensus dengan IFRS. Dan saya harus membuat sub-sub grup itu menjadi grup. Nah, jadi dari 1.400 tadi kan ada
misalnya suku Dayak itu ada subnya itu ada 100, itu saya jadikan 1. Nah, itu prosesnya seperti itu. Sebentar, ini saya coba share yang saya dari papernya ya. Tadi saya belum sempat masukkan di ininya sih, di slide-nya ya. Jadi kalau ini saya mencoba membandingkan, ini saya pakai data sensus. Menariknya data sensus ini jumlahnya besar ya, namanya sensus ya. Ini saya pakai 5%-nya. 5%, 5 atau 10%, saya lupa. 10% kalau nggak salah. Jadi 23 juta observasinya. Jadi kalau ngeran untuk satu, misalnya saya ingin tahu berapa banyak individu dari satu etnik grup ini yang bermigrasi. Itu saya ngeran, saya tinggal mandi, saya tinggal jalan-jalan, tuh saya balik belum selesai gitu ya. Itu karena observasinya terlalu banyak, 23 juta gitu ya. Ini sensus. Dan ya kebetulan komputer saya juga pas-pasan gitu ya, yang disediakan kampus itu ya standar gitulah. Ya sudah, Intel iCore 5, iCore 7 gitu ya, tetap aja itu saya tinggal jalan-jalan, itu saya balik itu masih belum selesai gitu ya. Tapi itulah menariknya. Nah, ini saya coba membandingkan, dan ternyata membandingkan, saya breakdown ini 10 etnik grup yang terbesar ya. Jadi suku Jawa, suku Sunda, Melayu, ini berdasarkan persentasenya di Indonesia. Dan ternyata sebenarnya ada kecenderungan konsisten. Artinya suku-suku yang di sensus 2000 itu banyak yang bermigrasi, di tahun 2010 banyak juga yang bermigrasi. Artinya gap 10 tahun ini konsisten gitu. Kecuali Banten ini saya nggak tahu kenapa ini kok ada perubahan di situ. Nah, artinya memang apa istilahnya, ethnic norm itu berjalan. Ya, ethnic norm terkait dengan migrasi ini berjalan di level ethnic group ini. Kalau melihat dari data sensus ini, membandingkan sensus 2000 dan 2010 ini. Kemudian kalau ini sih membandingkan internal dan internasional sih ya. Memang ya kita tahu sendiri internal itu di Indonesia karena tidak ada restriksi ya, internal migration itu ya luar biasa. Kemudian oh ya, satu hal yang saya tadi lupa belum menyebutkan, kenapa kok migrasi? Beberapa studi itu mengidentifikasi bahwa migrasi ini adalah salah satu cara untuk exiting poverty. Ini poin penting, saya lupa tidak menyampaikan tadi. Jadi artinya apa? Artinya migrasi ini bisa menjadi salah satu strategi untuk pengurangan kemiskinan. Kebetulan supervisor saya itu membuat studi juga terkait dengan migrasi. Dia publish di Econometrica papernya itu. Tapi papernya memang luar biasa ya. Jadi dia orang Bangladesh, kemudian di Bangladesh itu ada daerah-daerah yang pada musim tertentu itu kayak pagebluk gitu ya. Jadi memang nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi kalau dia bertahan di situ ya seadanya gitu ya, akan jatuh sangat miskin. Kemudian diberikan intervensi. Jadi ini modelnya RCT, randomized control trial, tapi jangka waktunya lama, 3 tahun kalau tidak salah. Jadi ada 3 kelompok, yang satu itu hanya diberi informasi, kamu bisa migrasi ke sini.
Yang satu diberi informasi dan diberi dana untuk bermigrasi. Yang satu itu kalau tidak salah ya tidak diberi apa-apa. Ya. Dan dalam studi itu supervisor saya melihat seperti apa efeknya terhadap kemiskinan di rumah tangga, di level rumah tangga. Dan memang hasilnya yang diberi dana dan informasi itu, karena ini 3 tahun ya, jadi cukup lama proses mengidentifikasi impact-nya itu. Dan ternyata hasilnya itu signifikan. Dalam artian yang diberi informasi saja itu juga ternyata rumah tangganya itu terbantu, kemiskinannya berkurang. Ya. Jadi itu sih yang kalau terkait dengan apa sih relevansinya migrasi gitu ya. Mungkin kalau untuk orang yang perekonomian sudah agak mapan atau menengah itu mungkin tidak terlalu terasa, tapi bagi mereka yang miskin ini bisa menjadi satu strategi untuk bisa exiting the poverty. Ya. Itu sedikit tanggapan. Oh ya, ini ada pertanyaan dari Mbak Hesti ya di chat sebentar. Kira-kira sejauh ini apakah dari perspektif sosial psikologi ada hubungan yang pasti dengan economic decision, ataukah ada potensi anomali atau kondisi tertentu di mana hubungan tidak berlaku? Oke. Karena masih menemukan orang yang pride dengan kesubuhan dan tanah air sangat tinggi, sehingga sebaik apapun kondisi soal ekonomi yang didapat di tempat baru, stay di daerah asalnya tetap menjadi prioritas yang utama. Menarik pertanyaannya. Ya, kalau kecenderungannya sih kalau saya melihat dari beberapa studi ya, yang studi sosial, psikologi sosial gitu ya, seringkali sih ya mendekati, dalam artian economic decision ini ya seringkali bisa didukung atau bisa dijelaskan juga oleh sosial psikologi ya, studi dari psikologi sosial. Kalau yang saya kaitkan, psikologi sosial yang saya kaitkan dengan studi saya tadi lebih melihat pada kondisi di mana kondisi seperti apa sih identity seseorang ini akan semakin terlihat. Ya. Kalau di psikologi sosial itu ketika dia sebagai minority justru, ketika tinggal sebagai minority akan terlihat identity, sosial identity-nya dia. Ya. Itu sih. Ya. Tapi ya mungkin ada case tertentu, saya nggak tahu. Mungkin ada paper yang lain dalam kondisi yang lain gitu ya, yang mungkin akan agak berbeda. Sebenarnya saya ada satu paper lagi itu juga melihat ethnicity, tapi dari sisi struktur ini, apa namanya, yang bilateral, yang kalau saya lupa. Ini ya Mas, matrilinealisme itu kan? Iya, matrilineal, ya gitulah. Itu. Nah itu akan terkait juga dengan sebenarnya economic decision, ya, matrilineal, patrilineal, bilateral, gitu ya. Itu kan dari aspek sosiologinya, kemudian dari sosial psikologinya itu akan terkait dengan bagaimana individu ini melihat
tadi norma yang ada di suku dia. Kalau dia matrilineal itu seperti apa gitu ya. Kalau dia patrilineal seperti apa. Dan ini tentunya kalau di Indonesia ini hampir bisa dipastikan jelas ada economic consequences-nya. Ya, karena kalau di Bali misalnya, dengan patrilineal yang sangat kuat, perempuan itu tidak punya hak waris misalnya, itu kan sudah economic consequences dari norma yang di ethnic group-nya dia. Itu sedikit tanggapan. Maaf jadi kemana-mana ini. Ya. Terima kasih Pak Awalin. Sama-sama. Terima kasih untuk Mbak Arin yang sudah bertanya. Mungkin yang lain ada yang ditanyakan lagi atau mau didiskusikan? Mungkin saya Pak ya. Jadi saya sebenarnya penasaran dengan itu tadi Pak yang yang teori the prescribed ethnic group action itu apakah memang itu teorinya langsung diaplikasikan ke sensus data sensusnya itu atau bagaimana? Ya, jadi akhirnya saya mengambil prescribed ethnic group-nya itu dari data sensus karena mencari satu database yang di situ bisa menunjukkan ethnic group ini cenderung bermigrasi atau enggak. Ethnic group ini migrasinya norma terkait migrasinya seperti apa. Itu saya agak kesulitan mencarinya. Ya. Kalau di beberapa ensiklopedia suku di Indonesia itu yang ada hanya suku ini patrilineal, suku ini matrilineal, suku ini bilateral. Tapi terkait dengan perilaku bermigrasinya itu saya tidak menemukan secara spesifik. Hanya di beberapa suku saja disebutkan, misalnya di suku Batak ini ada kecenderungan untuk didorong bermigrasi. Kemudian ada, saya sempat mengutip beberapa studi ya terkait dengan itu, misalnya saya set di sini. Ya, jadi nah ini ada beberapa studi sosiologi ya. Ini ada beberapa studi sosiologi yang mengidentifikasi secara spesifik beberapa ethnic group, tapi hanya beberapa ethnic group saja. Ya. Dananya di sini suku-suku yang cenderung bermigrasi ini ada disebutkan secara spesifik di beberapa studi, misalnya Sige ini orang Aceh, kemudian Minangkabau, kemudian orang Batak, kemudian orang Roti, kemudian orang Banjar, orang Bugis. Ini spesifik disebutkan di beberapa studi bahwa ethnic group ini adalah ethnic group yang punya norma bermigrasi. Kemudian studi lain, tapi juga mengidentifikasi hanya beberapa saja, itu orang Jawa yang di Jawa Tengah dan beberapa di Jawa Timur. Kemudian orang Maluku, bukan semua Maluku tapi ya, ini ada beberapa orang Maluku yang mereka itu attached to their home village. Ya. Nah, permasalahannya di sini ethnic group-nya kalau di awal saja ada 29. 29 itu tidak semua teridentifikasi. Nah, akhirnya bagaimana saya mengidentifikasi satu ethnic group ini
prescribe action-nya itu bermigrasi atau enggak, akhirnya ya saya pakai data sensus. Pilihan saya di situ. Di sini saya sebutkan sih di paper saya. Alasan saya kenapa kok akhirnya saya pakai data sensus untuk mengidentifikasi norma bermigrasi di satu ethnic group tertentu. Karena kalau dari studi saya, dari studi saja, dari beberapa paper itu saya tidak bisa mengidentifikasi semua. Nah, akhirnya saya yaitu pakai data sensus ini. Oke, itu sih. Terima kasih Pak Alin. Berikutnya dari Pak Rumaya, ada tanggapan? Ya, makasih Mas Zeki. Ya, Pak Alin ini sangat menarik ya Pak ini menurut saya tuh kan, karena kita kan di Indonesia kan memang very diverse ya dalam ethnicity ya, dan it's interesting to capture gitu preference unik apa sih yang, karena kita juga tahu kan dalam masyarakat kita kan juga ada semacam stereotyping gitu kan, orang Jawa, orang Surabaya kasar, kata kayak gitu kan ya. So ini semacam giving an empirical evidence gitu kan to the stereotyping gitu kan. It's very very interesting. Nah, saya cuma mikir potensi kita mengembangkan ke aspek yang lain Pak. Misalnya kayak decision to opening a business, becoming entrepreneur gitu kan. Pak, itu kan juga ada suatu pola juga kan ya, orang-orang itu jadi tentu berani untuk berwirausaha. Sedangkan edis yang lain itu cenderung untuk bekerja misalnya, ikut orang. Itu salah satu pengembangan mungkin. Nggak tahu ya, ini mungkin saya mau coba eksplor beberapa ide, mungkin Pak Ali jangan kasih tanggapan soal tadi ya, soal apa namanya propensity to opening a business lah, starting a business lah. Yang kedua itu mengenai education gitu kan, yang saya lihat itu ada dua ekstrim lah, yang suku Batak sama suku Madura gitu. Orang Madura itu preference of education-nya itu rendah. Jadi mereka emang secara tidak di-encourage untuk sekolahnya sampai tinggi gitu. Tapi kalau dilihat ya, di Batak itu kan kayaknya orang itu mati-matian sekolah lebih tinggi, S2, S3 itu semacam udah pride dalam gitu. Jadi soal education attainment ya. Yang ketiga itu yang menurut saya menarik adalah soal demokrasi Pak Alin ya. Kan saya punya apakah certain culture itu is better suited to demokrasi gitu kan. Kayak di masyarakat Padang itu kan ada yang bilang pemimpin itu dididikan seranting apa gitu, ada peribahasa gitu. Jadi antara pemimpin dan rakyat itu lebih pendek gitu hierarki sosialnya gitu ya. Social distance apa tuh ya, power distance lah apa gitu. Dibandingkan makanya kalau masyarakat Jawa yang sangat banyak hierarkinya ya, umumnya banyak gitu. Nah, apakah itu kemudian bisa mengaruhi misalnya quality of democration gitu, dalam konteks Indonesia yang mengalami desentralisasi, ya kan, desentralisasi kan equal to democratization kan, karena ada pilkada langsung gitu kan. Apakah itu berpengaruh gitu, preference dari sisi ethnicity itu ya kemampuan mengadop demokrasi. Dan paling nggak itu tiga itulah yang menurut saya menarik untuk dieksplorasi peran ethnicity di sana. Mungkin Pak bisa kasih komen gitu, seberapa visible tiga ide ini untuk dieksekusi dalam bentuk penelitian. Terima kasih Pak Alin. Oke. Ya. Oke. Ya, terima kasih Pak Rum masukannya. Menarik juga ya. Itu kalau yang sempat saya singgung tadi, yang sedikit saya singgung tadi, itu saya kaitkan antara patrilineal, matrilineal, kinship ya, kinship structure gitu ya. Patrilineal, matrilineal, bilateral itu saya kaitkan dengan female decision to work, ya. Artinya partisipasi kerja perempuan. Karena kalau gampangannya kalau yang patrilineal itu mungkin kita akan kalau stereotypingnya ya, patrilineal ini ya kecenderungannya
hanya bekerja di rumah tangga saja. Nah, itu yang sempat saya coba bikin studinya. Tapi menarik juga kalau yang disampaikan Pak Rumaya tadi, karena saya kira itu policy implication-nya nanti akan sangat relevan. Misalnya entrepreneurship, kemudian education, demokrasi itu saya kira policy relevansinya itu sangat tinggi. Karena misalnya mau mengembangkan entrepreneurship untuk mengatasi pengangguran, misalnya. Maka mendesainnya itu seperti apa yang sesuai. Kalau selama ini yang dilakukan itu kan one size fits all gitu ya. Jadi oke, seperti ini akan berlaku untuk semua gitu ya. Misalnya mendesain satu policy. Nah, kalau dari salah satu yang gampangnya dari paper saya tadi, itu ya tidak bisa sebenarnya one size fits all itu tidak berlaku, apalagi kalau di Indonesia dengan etnisitinya yang sangat beragam. Gitu. Nah, kalau misalnya saya kembalikan ke ide dari Pak Rum tadi, entrepreneurship, misalnya ini dikaitkan dengan unemployment reduction gitu ya, ini kan highly policy relevant gitu ya. Dan artinya polisinya itu nantinya nggak bisa one size fits all, itu nggak berlaku gitu. Misalnya ini belum bikin studinya juga, tapi menarik yang disampaikan Pak Rum, entrepreneurship ini. Dan kalau di APLS sendiri sih jelas ada informasi tentang usaha rumah tangga. Artinya kalau misalnya mau dieksekusi ya, kalau pakai APLS itu mungkin bisa pakai informasi itu. Rumah tangga yang punya usaha rumah tangga ini bisa diidentifikasi by ethnic group. Cuman yang kemudian saya mikirnya bagaimana mengkonfirmasi di level ethnic groups-nya, karena AFLS itu sekali lagi tidak representatif di level ethnic group. Jadi mau nggak mau harus pakai sensus misalnya, atau mungkin Susenas ya. Saya mikir Susenas itu bisa harusnya. Mungkin di Susenas itu ada informasi tentang bisnis rumah tangga misalnya. Ya. Itu nanti akan bisa karena kalau di Susenas itu kan kita bisa pakai weighting ya, bisa pakai weighting walaupun ini Susenas itu sifatnya survei bukan sensus, tapi ini bisa pakai pembobotan agar bisa representatif secara nasional. Masalahnya Susenas itu tidak ada informasi ethnicity. Nah, itu sih mungkin kendalanya di situ Pak Rum. Tapi secara kalau mau dibikin lebih sederhana pakai APLS saja itu bisa Pak. Menarik untuk digali terkait dengan entrepreneurship. Kalau terkait dengan education, ini saya yakin bisa. Ya, karena pertama di sensus itu ada kalau di sensus itu ada informasi tentang education jelas, dan kita bisa breakdown education level by ethnic groups. Ya, itu jelas bisa. Kemudian di AFLS sendiri jelas ada tentang education dan sangat detail educationnya di AFLS, jauh lebih detail dibandingkan yang di BPS ya. Karena kalau di AFLS itu kan ada SD, sekolah dasar itu kan ada macam-macam, diidentifikasi semua, apakah dia SD umum, apakah dia MI, apakah dia paket A, itu bisa diidentifikasi. Jadi kalau yang education saya kira
sangat potensial karena ya ini akan terkait dengan human resources development ya, dan sekali lagi policy relevansinya tinggi juga. Kalau terkait dengan demokrasi, ya mungkin ya tadi kendalanya sama, mengidentifikasi terkait dengan demokrasi, terkait dengan pilihan misalnya norma dalam memilih di level ethnic group secara nasional itu agak susah mengidentifikasi. Tapi yang di APLS itu ada beberapa pertanyaan yang spesifik terkait dengan pilihan ini. Ya. Dan itu bisa dianalisis by ethnic group. Tapi ya kendalanya kalau kita mau mengeneralisirnya pada level ethnic group secara utuh, secara nasional itu agak kesulitan karena di sensusnya itu agak sulit mengidentifikasi permasalahan demokrasi ini. Tapi menarik Pak Rum yang tadi terkait dengan education yang saya kira ini sangat potensial ya. Karena Indonesia ini termasuk yang kalau tentang education itu termasuk yang lagging behind dibandingkan other emerging economies gitu. Tingkat literasinya juga masih rendah juga. Jam siang. Iya. Oke. Kalau entrepreneurship itu menarik, cuman saya mikirnya itu yang kaitan dengan di level ethnic group-nya ini yang agak sulit menjustifikasinya. Karena kita harus pakai data sensus kalau mau solid argumen kita itu. Karena kalau hanya misalnya entrepreneurship pakai data FLS saja nanti bukan pasti ya, kalau mau argue secara solid itu agak sulit juga. Nggak representatif ya Pak ya? Iya. Tapi mungkin ya coba harus diidentifikasi kalau mungkin ada pertanyaan di sensus itu yang istilahnya bisa mengidentifikasi misalnya mungkin dari di sensus itu misalnya ada pertanyaan terkait dengan jenis pekerjaan misalnya. Jenis pekerjaan apa istilahnya apakah dia tuh bekerja untuk dirinya sendiri, usaha misalnya, kemudian apakah dia pegawai pemerintah misalnya, itu mungkin bisa juga, tapi ya harus dicek dulu di sensusnya. Terima kasih Pak Rum, menarik ini untuk digali. Ya Pak, sama. Ya, terima kasih. Ada lagi rekan-rekan, kita masih punya waktu 5 menit lagi. Mungkin ada yang mau disampaikan. Ya mungkin saya Pak. Oh, ada Mas Radit, ya silakan. Terima kasih Mas Zek. Oh, masih pakai ini lagi background himpunan. Sorry. Ya makasih Mas Zek udah diberi kesempatan juga. Terima kasih Pak Awalin juga. Ini papernya menurut saya sangat relate banget sama mata kuliah ekonomi kependudukan saya di semester kemarin juga. Nah, mungkin sedikit out of context juga di judulnya, tapi saya sedikit melihat relevansi dengan case yang lagi rame di sosial media juga terkait yang Christian Grey itu ya. Mungkin kalau Christian Grey ini mungkin overseas dia dari Amerika ke Bali gitu. Dan yang dia angkat di cerita di Twitternya itu kan memang benar dia sebenarnya mau exiting poverty yang ada dia alamin di Amerika gitu. Dan saya ngelihat itu sangat sama gitu case yang Bapak sebutkan tadi di papernya. Begitu juga dengan
individual identity itu bakal muncul ketika dia minor gitu di community gitu. Dan itu mirip sekali dengan kasusnya di Christian Grey itu. Di Bali dia sangat bukan ya termasuk relatif minor dibanding yang lain gitu. Terus juga saya juga bisa lihat di conclusion papernya Bapak untuk decision untuk migration itu juga bisa dilihat dari ethnic social network-nya gitu ya. Jadi apa yang udah ada di daerah tujuannya gitu, etniknya mereka ada atau enggak. Dan itu menurut saya relevan sekali dengan kasusnya Christian Grey itu sih Pak. Itu aja Pak. Terima kasih. Oke, ya. Terima kasih Mas Radimas ya. Ya saya cuman membaca sekilas saja itu yang Christian Grey itu, cuman tidak terlalu mendalam. Terima kasih, malah saya diupdate ini di sini. Ya, itu memang ya, implikasi lain dari yang mungkin memang selama ini secara empiris studi-studi terkait dengan ethnicity di Indonesia itu seringkali parsial studinya itu, karena yang banyak melakukan adalah teman-teman dari misalnya sosiologi atau dari fisik gitu ya. Nah, kalau yang mencoba melihat secara global, secara misalnya secara konteksnya secara nasional itu masih sangat terbatas gitu. Jadi masih sangat potensial untuk digali untuk menjadi paper atau policy paper, itu menurut saya sangat potensial. Jadi apa istilahnya, kedepannya karena informasi terkait dengan ethnicity ini tetap ada ya, saya kira di sensus 2020 ini juga ada, maka artinya informasi terkait ethnicity akan semakin banyak tersedia ya. Jadi istilahnya itu akan menarik untuk digali lagi gitu dan dikembangkan studi ini. Ya, ini sangat berbeda kondisinya dengan misalnya Perancis itu ya. Perancis itu kan sampai sekarang tidak ada pertanyaan tentang ethnicity, walaupun di sana diskriminasi ethnicity juga terjadi gitu ya. Oke. Ini ada beberapa masukan di chat ya. Ya di AVLS itu memang ada informasi tentang jenis pekerjaan sangat detail ya di AVLS, kayak wirausaha, apakah dia bekerja untuk dirinya sendiri ataukah dia juga punya pegawai gitu ya. Tadi mengaitkan dengan masukan dari Pak Rum terkait dengan entrepreneurship ya. Kemudian ya di Susenas ada permasalahannya ya tadi, Susenas itu tidak ada informasi etnisitinya, ya, itu sih permasalahannya. Oke, itu sih tanggapan dari saya. Terima kasih untuk Pak. Jadi karena memang waktunya sudah hampir habis, jadi sedikit dari saya mungkin saya tertarik dengan jadi kasus bahwa apakah memang migrasi itu akan meningkatkan kesejahteraan gitu ya. Karena memang kan mungkin nggak kelihatan bagi kalangan atas dan menengah, tapi untuk kalangan bawah ya pasti akan terlihat. Cuma memang yang dipertanyakan adalah apakah dia bermigrasi itu dengan skill, apakah punya skill atau enggak. Jadi jangan sampai dia bermigrasi tapi nggak ada skill, terus pada akhirnya akan membuat peningkatan urban poverty misalnya seperti itu ya. Kalau boleh saya simpulkan tadi kita ada beberapa poin juga yang menjadi temuan dalam papernya Pak Ali, misalnya adalah jika seseorang hidup sebagai minoriti dan berasal dari wilayah yang memiliki migrasi yang tinggi, cenderung orang itu akan bermigrasi. Ini temuan yang sangat masuk akal sekali ya. Memang berarti memang norm itu tadi akan membentuk suatu somehow, meskipun dia minoritas atau yang lain, dia akan mendukung adanya
keputusan untuk bermigrasi. Dan beberapa studi terdahulu menunjukkan bahwa migrasi itu ya tadi meningkatkan kesejahteraan khususnya bagi masyarakat kalangan bawah, dan ini mungkin akan menarik jika dikulik lagi misalnya apakah tingkat pendidikan orang yang bermigrasi itu akan berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan tadi, seperti itu ya. Itu kurang lebih, dan terima kasih sekali lagi untuk Pak Alin telah meluangkan waktu sebagai pemateri pada sore hari ini, dan saya ucapkan juga terima kasih pada Mas Tegar sebagai discussion dan rekan-rekan yang sudah menyempatkan hadir pada diskusi sore hari ini yang sangat menarik sekali temanya. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.